Adapun dari fokus pertama tentang desain model entrepreneur dalam pelaksanaan program entrepreneur dalam pelaksanaan edukotorism Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Pamekasan. Hal ini sesuai dengan teori kepemimpinan manajerial dalam buku karya Tony Enbas, di mana model kepemimpinan ini berasumsi bahwa faktor seorang pemimpin adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Dalam kepemimpinan kepala madrasah dituntut untuk profesional dan selalu meningkatkan efektivitas kinerjanya dalam menjalankan tugasnya. Mengingat bahwa kepala sekolah merupakan penentu kebijakan dan motor penggerak pada lembaganya. Hal ini juga sesuai dengan Mulyasa, di mana kepala sekolah yang berjiwa wirausaha biasanya memiliki tujuan dan pengharapan tertentu yang diintegrasikan dalam visi, misi, tujuan, dan rencana strategis sekolah secara realistik, sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan faktor pendukung yang dimiliki oleh sekolah. Adapun tentang implementasi entrepreneur dalam program edukotorism Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Pamekasan, di mana dalam pelaksanaan entrepreneur ini, program edukoturism merupakan hasil dari inovasi-inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh madrasah, yang diantaranya menghasilkan beberapa program, yakni Madrasah Peduli dan Berbudaya di Lingkungan, yang di dalamnya sendiri ada program Adiwiyata, dan selanjutnya ada program Kampung Pendidikan, di mana program ini merupakan salah satu program yang mengimplementasikan kerjasama dengan masyarakat sekitar lingkungan madrasah. Dengan bentuk kerjasama yang dilakukan ialah pemanfaatan musola dan kamar mandi masyarakat sebagai sarana ibadah dan pemanfaatan lahan parkir masyarakat untuk dijadikan lahan parkir bermotor. Dalam program ini, masyarakat juga mendapatkan keuntungan dengan adanya madrasah. Dan hal lainnya terdapat pula produk ekologi yang dihasilkan. Hal ini sesuai dengan peran kepala madrasah sebagai wirausahawan, di mana kepala madrasah dengan kaitannya sebagai wirausahawan ialah kepala madrasah yang menerapkan karakteristik kewirausahaan dalam kepemimpinannya, di mana kepala madrasah harus inovatif dan kreatif untuk membuat sekolah maju. Kepemimpinan entrepreneurship mengetahui bagaimana mewujudkan ide melalui manajemen yang efektif, strategis, dan jelas. Adapun kesimpulan dari manajemen entrepreneur dalam program edukoturism Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Pamekasan, yang pertama, dalam pelaksanaannya, program edukoturism madrasah terlaksana karena beberapa faktor pendukung yang berupa potensi, peluang, serta dukungan dari berbagai pihak yang ada di madrasah. Adapun dalam implementasi entrepreneur, di sini program edukoturism sendiri menghasilkan beberapa program yang diantaranya Madrasah Peduli dan Berbudaya Lingkungan, program Kampung Pendidikan, program yang mengimplementasikan kerjasama dengan masyarakat sekitar lingkungan madrasah, serta terdapat pula produk ekologi. Adapun sistem evaluasi, di sini sistem evaluasi dilakukan dengan rutin, yakni evaluasi mingguan, di mana evaluasi ini dilaksanakan setiap pekan pada hari Sabtu setelah jam terakhir di ruang guru. Evaluasi dilakukan bersama antara Dewan Guru dan Kepala Madrasah untuk membahas tentang program-program dan juga temuan-temuan yang terkait dengan siswa. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang manajemen entrepreneur dalam program edukoturism Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Pamekasan. Selanjutnya mohon saran dan bimbingan kepada penguji dan pembimbing. Terima kasih.
Baik, diucapkan terima kasih pada Saudari Fitriatun Hasanah atau biasa dipanggil sama Mbak Fitri ya. Ya, Pak. Ya, sebelum ke penguji utama ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi pada Mbak Fitri terkait dengan apa yang sudah disampaikan maupun yang ditulis di dalam laporan hasil seminar seminar laporan penelitiannya yang dituangkan dalam bentuk seminar hasil ini. Sebelumnya selamat Mbak Fitri ya, sudah pada tahapan ini walaupun di injury time di akhir semester ya. Jadi Ya, semester Pak. 8 ini sesuai dengan ketentuan tanggal 31 Mei harus sudah mendaftar kalau ingin ya dinyatakan sebagai lulusan magister tentunya. Nah, ini semua terpulang kepada kesiapan Mbak Fitri ya. Kalau hari ini mudah-mudahan tidak banyak masukan, berarti cepat perbaikinya dan segera memenuhi apa yang harus menjadi persyaratan pendaftaran. Tetapi kalau memang ada beberapa yang harus ditambahkan, maka harus intensif untuk komunikasi, untuk konsultasi kepada pembimbing tentunya. Baik, Mbak Fitri, teknis dulu Mbak. Di halaman judul, Mbak Fitri menggunakan buku pedoman yang berwarna pink itu ya, tahun 2022. Iya, Pak. Ya, nanti diikutin. Jadi di halaman judul itu perlu disempurnakan di bawah kalimat tesis ya, diajukan kepada nanti disempurnakan. Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar magister manajemen pendidikan. Itu nanti disempurnakan ya, bukan guna menyusun tesis. Jadi arahnya sudah kepada bentuk tesis, nanti disempurnakan. Lalu yang di bawahnya sebelum tahun itu ada bulannya. Kapan disusun? Berarti bulan Mei. Mei nggak usah koma 2024. Masih di halaman judul. Lalu lembar persetujuan nanti dilihat apakah pembimbing 1 sama pembimbing 2 itu sejajar posisinya atau posisinya ada di atas dan bawah. Itu nanti coba dicek di buku pedoman. Yang Siap. berikutnya yang harus ditampilkan di abstrak Mbak Fitri, apa saja Mbak? Abstrak itu harus Konteks memuat apa? penelitian. Paragraf pertama apa, kedua apa, ada berapa paragraf sih? Sebentar. Halaman I berapa itu? I4 ya? Iya. Ya. Minimal apa saja? Ada 5 paragraf. Apa saja dia? Konteks penelitian, fokus, tujuan, serta metode penelitian dan hasil penelitian. Paragraf kelima itu yang betul hasil penelitian atau kesimpulan? Sesuai buku pedoman. Hasil penelitian. Ya? Ya, yang benar itu kesimpulan, Mbak. Nanti dicek ya kesimpulan. Kalau kesimpulan itu berarti hasil temuan yang sudah didiskusikan dengan pembahasan ahli, ya. Jadi kesimpulan yang ada di tesis itu dibawa ke abstrak juga kesimpulan. Di kata pengantar Mbak Fitri, konsistensi ya, mana yang huruf besar, mana yang huruf kecil, itu gelarnya Pak Rektor, SAG-nya, S-nya mestinya besar, A-nya besar itu kecil. Pak Khatib sama, M-nya ya, mestinya sama-sama besar, ini kecil. Pak Anwar, Pak Khotibul Imam, jadi ini mungkin komputernya, ini mungkin yang perlu jadi setiap awal huruf kapital mestinya itu kecil, coba nanti disempurnakan.
Dan juga banyak ya naskah di dalam itu yang menyebutkan seperti itu. Mbak Fitri, penelitian ini penelitian kuan apa kual, Mbak? Kualitatif, Pak. Kualitatif ya. Oke, ada sedikit ini, Mbak. Tadi untuk teknik analisa data menggunakan konsep teorinya siapa itu? Miles Huberman. Miles Huberman? Miles dan Huberman. Iya. Tidak pakai Saldana? Iya. Ada Saldana enggak? Enggak, nanti Pak Anwar sampaikan. Kalau yang enggak pakai Saldana, dia ada beberapa tahap Miles yang pakai Saldana. Ya, pakai Saldana. Berarti ada berapa tahap ya? 4. Ya, tapi yang diketik hanya 3. Ya, data collection-nya nggak ada, langsung data condensation. Nanti ditambahkan ya, disempurnakan. Siapa? Oke, termasuk grafiknya, grafik model Miles Huberman dan Saldana seperti apa. Oke. Teori yang dipergunakan teorinya siapa, Mbak Fitri, terhadap manajemen ini, entrepreneur ini? Saya pakai teori kepala madrasah, Pak. Tony Bass. Tony Bass. Bunyinya kayak apa sih? Bunyinya model kepemimpinan manajerial. Model kepemimpinan manajerial berasumsi bahwa fokus seorang pemimpin adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan menggunakan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Otoritas dan pengaruh bersifat formal, hierarkis, dan birokratis. Kepemimpinan manajerial mengasumsikan bahwa fokus pimpinan sebaiknya adalah pada fungsi tugas dan perilaku. Dan jika fungsi-fungsi tersebut berkompetensi, kerja di dalam organisasi akan difasilitasi. Oke, jadi kepemimpinan itu ya inti daripada manajemen, Mbak, ya. Ya, mestinya dibangun teorinya manajemen entrepreneur, apa yang diungkap di situ. Oke, nanti biar dikuatkan penguji utama, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada penguji utama, Bapak Dr. Haji Abdul Muhid, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi. Yang sangat saya hormati seluruh tim penguji seminar hasil atas nama Fitri Hasanah ya. Ketua sidang yang saya hormati Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar MPD, kemudian penguji 1 Bapak Dr. Haji Khotibul Umam MAG, kemudian penguji 2 Bapak Dr. Imron Fauzi MPDI, semuanya calon profesor ini, amin. Dan selamat saya sampaikan pada Mbak Fitriatul Hasanah sudah sampai pada tahapan ini walaupun terketir ya sebelumnya. Ada beberapa yang saya konfirmasi, Mbak, selain dari yang diungkap dikonfirmasi oleh ketua sidang, salah satunya kata pengantar. Itu apa sih sebenarnya kata pengantar, Mbak? Kenapa kok masih asal gitu ya? Jadi seharusnya ini sudah enggak ada masalah. Ya, apa itu kata pengantar? Mbak Hasanah? Betul, Pak. Apa kata pengantar? Ucapan terima kasih kepada seorang karena sudah berkontribusi. Tentunya itu jangan asal ya. Pernah sampean dibimbing oleh Pak Rektor dalam hal ini?
Artinya ucapan terima kasih terhadap seorang yang sudah berkontribusi di ini ya. Nah, tentunya kalau Pak Rektor kan memberikan fasilitas UIN kan gitu ya, bisa diterima. Kan kalau Pak Direktur pernah bimbing ya. Nah, jadi jangan PHP aja, jadi apa adanya, apalagi penelitian kualitatif ya. Nah, jadi itu harus apa adanya yang diungkapkan ya. Kemudian selanjutnya di definisi istilah, coba dibuka Pak, di definisi istilah itu. Coba jelaskan definisi istilah. Apa sih definisi istilah? Definisi dari istilah yang ada dalam judul penelitian. Dijelaskan itu. Ya, ada dua. Yang pertama manajemen entrepreneur dan yang kedua program edukatorism. Iya, coba jelaskan apa itu. Manajemen entrepreneur dalam penelitian ini merupakan proses pengelolaan kewirausahaan yang meliputi desain model, implementasi, dan program kewirausahaan itu sendiri. Adapun program edukatorism, program yang menggabungkan antara proses edukasi dan ekoturism. Edukaturism merupakan proses pembelajaran dengan nuansa rekreatif memberdayakan lingkungan sekitar. Penegasan judul belum ada ya? Betul, Pak? Penegasan judul belum ada kan? Belum ada. Nah, itu ditambahin nanti ya. Nah, sebenarnya kalau akhirnya begitu kan itu masih belum ada penegasan ya. Jadi definisi operasional itu sebenarnya sama dengan pembatasan penelitian pada penelitian kuantitatif kan itu ya. Jadi dijelaskan tuh berdasarkan uraian definisi istilah tersebut yang dimaksud dengan judul ini apa. Ya. Dan juga di bawah tabel itu belum ada penjelasan juga ya. Nah, jadi tutus sampai di sana tabelnya. Saya letakkan di atas tabel, Pak. Hah? Untuk tabel penelitian terdahulu, penegasannya ada di atas tabel, baru tabel. Penegasannya di atas itu bukan penegasan kan. Jadi di atas diurai, kemudian setelah itu uraian tersebut diperjelas dengan tabel, baru dipertegas di bawahnya itu ya. Jadi jangan sampai ada tabel yang tidak bermakna. Lalu di kajian teori belum ada kerangka konseptual ya. Ada apa enggak? Belum ada ya? Belum. Nah, jadi itu penting. Jadi isinya di bab 2 itu apa sih? 1, penelitian terdahulu, kedua, kajian teori, ketiga, kerangka konseptual. Jadi makanya itu harus dipahami ya. Makanya tadi kan ditanya dengan ketua sidang, grand teori siapa yang Anda jadikan pisau analisis itu kalau bahasanya Pak Prof Muji itu katanya Tony Bass ya. Kemudian judul bukunya apa sih? Judul buku Tony Bass, Leadership and Management Development in Education. Bagaimana kan begini ya, terkait dengan entrepreneur tadi disebutkan itu hanya itu saja yang dikutip. Setidaknya ada lagi apa saja. Enggak, dari Tony Bass itu tadi kan sudah dijelaskan. Jadi seorang kepala harus memberikan ini fasilitas dan lain sebagainya. Harus punya punya jiwa entrepreneur ya. Punya jiwa punya jiwa wirausaha untuk mengembangkan madrasah. Jadi dengan berbagai produk, bukan berarti
dia itu buka koperasi, itu bukan maksudnya, bukan. Tapi bisa menjual program madrasah yang kemudian bisa menarik banyak siswa, stakeholder untuk ini. Dia juga membuat tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya, sehingga salah satunya membuat program apa? Edukotourism. Jadi itu ya, jadi itu dianalisis kan begitu. Lalu di metode penelitian ya, di metode penelitian itu tolong dipaskan gitu ya. Contoh misalkan tadi ditanya kan tidak sinkron dengan apa yang sampean tulis. Jenis penelitiannya apa? Deskriptif. Ada nggak jenis penelitian kualitatif deskriptif itu? Jadi jangan sampai kemudian walaupun di metode penelitian itu apa namanya sudah harus operasional, tapi jangan sampai lepas dari pendapat para pakar atau pengembang metodologi penelitian ya. Terus jangan lupa juga ya kutipan baik dari penelitian terdahulu, kajian teori, dan metodologi penelitiannya mengutip karya dosennya atau mahasiswa, bukan atau, untuk menaikkan citasi itu, karena sebentar lagi UIN MBI ini kan mau akreditasi, citasinya itu sangat diperlukan ya. Lalu itu lagi masih belum ikut pedoman. Jadi pedoman yang 2022 itu kajian dokumen apa dokumentasi? Kajian dokumen. Kajian dokumen. Jadi sudah berubah itu ya. Kalau dulu dokumentasi, sekarang yang terbaru itu sudah kajian dokumen. Sehingga nanti juga harus dioperasionalkan ya, masing-masing dioperasionalkan. Jadi jangan berteori lagi. Contoh misalkan data yang diperoleh ya, bukan angka yang diperoleh kan ya, itu masih terlihat normatif ya dengan memindahkan itu. Boleh sih memindahkan fokus itu sebagai ini untuk membuat tabulasi misalkan atau keranjang. Tapi itu harus disesuaikan dengan apa yang diperoleh di bab berikutnya, di paparan data. Ada berapa sih fokusnya? Kan 3 ya? Ya. 3 Pak. Fokusnya ada 3 ya. Fokusnya ada 3. Jadi masing-masing itu di masing-masing fokus itu sampean dapat data apa melalui observasi, partisipasi pasif. Apa semuanya bisa diobservasi? Kalau tidak perlu diada-ada kan itu ya. Kenapa? Karena kalau terkait dengan perencanaan kan sudah lalu, tidak bisa diobservasi. Berarti hanya bisa diteliti dengan teknik kajian dokumen dengan wawancara semi terstruktur kan gitu. Jadi ini harus sinkron gitu ya. Kemudian di analisis data tadi, analisis data itu memang yang itu gambarnya sekian ya, gambarnya, tetapi yang kegiatan analisis tetap ada 3 kan ya. Jadi di data collection itu bukan termasuk di analisis. Jadi mengkoleksi data itu bukan analisis, tapi analisisnya setelah data terkumpul mulai dari Kondensasi. Nah, proses kondensasi ada berapa? Salah satunya menyeleksi ya. Bagaimana pada tahapan itu harus operasional. Pada tahapan ini peneliti ini dan lain sebagainya. Jadi harus begitu ya. Setelah seleksi apa? Ya. Jadi semuanya itu harus operasional ya. Nah, kemudian data display. Ya, data display itu masih belum banyak yang mencontohkan. Jadi
harusnya jadi dia itu menguraikan bagaimana yang dilakukan pada data display itu, pada pemaparan data apa yang dilakukan oleh peneliti. Kemudian misalkan cara mendisplay hasil wawancara seperti apa, cara mendisplay hasil observasi seperti apa, cara mendisplay data yang diperoleh dari kajian dokumen seperti apa. Seharusnya operasionalnya begitu ya. Dan terakhir baru verifikasi dan penarikan kesimpulan. Dijelaskan pada tahap verifikasi peneliti melakukan begini-begini, kemudian ada tarikan kesimpulan lalu begini. Jadi jangan lupa, jadi ketika menjelaskan itu operasionalkan apa yang dilakukan, dijabarkan, dinarasikan di situ. Kemudian baru setelah itu diberi contoh ya. Terus uji keabsahan data dengan apa saja ini? Triangulasi sumber. Triangulasi sumber. Nah, apa sih triangulasi sumber? Teknik. Triangulasi sumber memfokus mengecek fokus pertama kepada beberapa sumber yang ada di madrasah. Kok fokus pertama? Fokus penelitian. Data yang diperoleh dengan teknik yang sama, terus melalui pada sumber yang berbeda. Iya. Jadi gitu. Contohnya lalu seperti apa contohnya? Operasionalnya. Contoh daripada tadi itu. Ya. Jadi saya wawancara kepada kepala madrasah tentang desain model entrepreneur. Kemudian dari data tersebut saya melakukan wawancara ulang kepada guru juga waka kesiswaan tentang desain model tersebut dan menghasilkan data, dan dari 3 data itu ditarik kesimpulan. Sepakat enggak? Ya. Jawabannya sama? Sama, Pak. Sama persis jawabannya? Tidak. Pertanyaannya juga persis ya? Pertanyaannya sama. Pertanyaannya sama. Ya, redaksinya harusnya berbeda ya. Jadi, tetapi ya kalau sama kan nanti kan seperti ketika tanya itu ada di sekitarnya semua apa di lain tempat? Bagaimana, Pak? Ketika bertanya kepada kepala madrasah dan lain sebagainya, itu tanyanya kumpul dalam satu ruangan, bagaimana? Lain tempat. Kemudian kalau triangulasi teknik apa? Mencocokkan hasil data penelitian oleh satu sumber dengan menggunakan teknik wawancara, lalu diverifikasi dengan observasi dan dokumen. Coba di halaman mana itu? Yang contohnya yang triangulasi sumber itu dan triangulasi teknik. Halaman berapa? Yang triangulasi sumber di paparan data 87. Tanya sama siapa saja itu namanya? Tidak dicantumkan. Loh, kok tidak dicantumkan? Loh, harusnya dicantumkan. Jadi kan di paparan data itu maksudnya. Ya, jadi di metode penelitian itu harus nyambung dengan di paparan data ya. Apa yang ada itu nyambung, jangan sampai tidak sinkron ya. Oke. Kalau data hasil kajian dokumen itu berupa apa saja? Ada foto,
Terus Terus beberapa dokumen tentang evaluasi. dokumen apa maksudnya itu? Foto kan sudah masuk dokumen, bagian dari dokumen. Jadi yang sampean peroleh berupa apa? Hmm? Berupa gambar. Hanya berupa gambar. Jadi makanya kalau asesor itu kan disingkat menjadi uang kan itu ya. Uang itu undangan berarti surat berharga yang terkait dengan itu. Apakah itu undangan atau SK atau apapun lah yang berbentuk surat berbentuk dokumen. Yang kedua kan N. Ya, absensi berarti daftar hadir masuk di dalamnya kan. Apa kemudian notulen ya, notulen apa saja yang masuk notulen jurnal kan bisa kan itu. Dia gambar kan, gambar bisa foto dan lain sebagainya. Jadi itu tetapi yang mendukung penelitian. Tapi di sini kok nggak ada footnote tentang observasi di apa? Di paparan data katanya triangulasi sumber teknik. Di mana yang observasi? Contohkan ke saya. Tunjukkan ke saya maksudnya. Hmm? Di paparan data tentang desain model di bawah Halaman hasil berapa? wawancara dengan Bapak Muhammad Kholis halaman Terus 94. halaman 94. 94. Bentar. Mana kok 94? Wong 82 ini sudah pembahasan. Hmm? Ya, Mbak. Ini cuma sampai 81 ini. Kok 94? Yang dikirim di saya itu. Iya, Pembahasan kan itu kalau yang 94 itu kan. Hmm? Ya, ada di paparan data, Pak. ini saya lihat punya sampean ini. Iya, Oh, yang di bawah ya, sebentar. Oke, intinya harus ada ya. Jadi di observasi itu harus ada datanya. Kemudian di pembahasan itu kegiatannya apa saja, Mbak? Jadi di pembahasan itu. menggabung membahas tentang temuan penelitian dan teori-teori yang sinkron dengan hasil penelitian. Jadi temuan penelitian itu disederhanakan, lalu dicari implikasinya ya, sambian cari implikasinya. Apa yang akan terjadi ketika ketemu data-data seperti itu? Itu adalah ramalan sembian ke depan seperti apa. Kemudian diinterpretasikan, ditafsirkan dengan teori terkait yang cocok dengan yang ada di bab 2 itu. Dan yang ketiga adalah di apa? Komparasi. Komparasikan. Dengan apa? Penelitian terdahulu. Kali ini ya, menguatkan penelitian terdahulu yang meneliti tentang ini. Terus yang terakhir baru rekonstruksi ya. Rekonstruksi itu yang kemudian jadilah bangunan teori yang dianggap barulah ya. Dan jadilah sebuah kesimpulan. Kesimpulan tersebut berupa kalimat apa deklaratif ya, singkat padat tepat. Kemudian ini sudah ada pernyataan
Karena kan kayak yang dikirim kan tidak ada ya, kan cuma sampai ke ini. Lampiran-lampiran sudah ada semua, termasuk Sudah keaslian ada. ada, Pak. Nanti ya. Kemudian abstrak 3 bahasa ya. Kemudian surat izin penelitian, surat ini apa? Kemudian ada semacam apa jurnal penelitian itu ya, dari kapan dan sampai kapan itu ya. Saya kira cukup saya berikan kembali kepada Ketua Sidang Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar MPD. Kami berikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada penguji utama telah menyampaikan banyak hal untuk kesempurnaan penulisan tesis saudari Fitriatun Hasanah. Selanjutnya kepada penguji 1, pembimbing 1, Bapak Dr. Haji Khotibul Umam, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim penguji yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Anwar MPDI selaku Ketua Tim Penguji. Penguji utama yang terhormat Bapak Dr. Haji Abdul Mufid MPDI, penguji 2 sekaligus pembimbing Bapak Dr. Imron Fauzi MPDI. Saudari Fitriatun Hasanah, saya ucapkan selamat ya karena hari ini sudah sampai di ujian hasil. Meskipun memang sangat banyak yang harus diperbaiki karena ini menjadi tahapan yang memang harus Anda lalui di ujian seminar hasil ini. Banyak sekali memang yang perlu disempurnakan ya Mbak Fitri. Baik dari sisi penulisan, format penulisan, kemudian bahasa, kemudian sistematika, kemudian kelengkapan ya di dalam tesis saudara ini memang masih sangat kurang. Karena memang proses bimbingan saudara ini kan saya kira memang masih perlu ditambahkan ya, karena saya melihat mungkin hanya beberapa kali saudara menghadap ke saya, sehingga mungkin belum maksimal dan tidak maksimal sementara harus selesai di semester ini. Nah ini mungkin konsekuensi yang harus Anda terima dan ini menjadi tugas saudara nanti untuk memperbaiki secara total. Yang pertama memang dari sisi teknis penulisan ini memang masih banyak yang salah ya, mulai dari penulisan huruf kapital, kemudian penggabungan atau pemisahan sebuah kata, ini kemudian teknik ngutip. Nah, ini kan juga sangat mendasar ya. Contoh di cover itu penulisan nama lembaga itu kan harus diawali huruf kapital ya, Universitas Islam Negeri Haji Ahmad Siddiq Jember. Ini masih salah ya, diperbaiki. Kemudian penulisan nama orang beserta gelarnya, baik itu gelar akademik maupun non-akademik juga masih banyak yang salah. Kemudian apakah kalimat atau kata itu disingkat menggunakan akronim atau ditulis lengkap, ini juga masih terjadi. Misalnya di cover itu seperti penulisan UIN khas Jember, ini kan mestinya tidak seperti itu ya, harus dilengkapi Universitas Islam Negeri Haji Ahmad Siddiq Jember. Jadi tidak UIN khas Jember begitu ya kan. Ini nanti tentu harus konsisten ya, harus konsisten di penulisan selanjutnya. Kemudian di lembar persetujuan ini di file yang Anda kirim ke saya itu masih tanda tangan saya, yang Pak Imron belum. Pembimbing 2 Pak Imron belum nampak di file yang Anda kirimkan. Kemudian di abstrak juga saya kira tadi sudah disampaikan oleh Pak Anwar dan Pak Muhid, piranti yang ada di dalam penulisan abstrak. Paling tidak di abstrak itu kan harus ada 5 komponen yang harus terwakili, mulai dari fokus penelitian, kemudian tujuan,
konteks penelitian, kemudian fokus penelitian, tujuan, kemudian metode yang digunakan dan hasil. Insya Allah kalau di buku pedoman terbaru itu juga diperlukan mungkin teori yang digunakan. Nah, nanti dilihat di buku pedoman, itu teori juga ditampilkan di abstrak. Dan kemudian abstrak juga harus terwakili 3 bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Di kata pengantar tadi sudah disampaikan, memang Anda masih menggunakan dua istilah yang berbeda, tapi sebenarnya maknanya sama ya, antara penulis dengan peneliti. Nah, ini Anda harus konsisten, kalau peneliti ya peneliti, kalau penulis penulis. Nah, karena di penyampaian di bab 3 itu lebih banyak ke peneliti, bahkan sebenarnya peneliti, tapi di halaman-halaman sebelumnya itu Anda masih menggunakan istilah penulis. Nah, ini nanti diperbaiki. Kemudian nama lembaga juga harus diawali huruf kapital ya, Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Pamekasan. Jadi diawali huruf kapital, madrasah, sanawiyahnya diawali huruf kapital. Kemudian memang masih rasa proposalnya sangat kuat ini ya. Di kata pengantar itu masih banyak proposal Mbak ini. Jadi proposal ini diajukan, proposal tes ini diajukan gitu ya. Ya harus dihapus, harus langsung tesis ya. Kalau proposal ya proposal gitu. Ini kan ini sudah tesis, sudah seminar hasil, maka ya harus dibetulkan, nanti jangan menggunakan istilah proposal ya. Kemudian ya nama Pak Rektor, Pak Direktur ini juga baik gelar akademik atau gelar non akademik juga harus diperbaiki. Hampir semuanya salah ini ya. Mulai dari Pak Rektor, Pak Direktur, kemudian Pak Kaprodi, Pak Anwar, gelarnya juga salah. Nama saya Pak Imron juga salah semuanya ya. Kemudian di konteks penelitian Mbak Fitri nanti dilengkapi, diperkuat dengan landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan empirisnya. Karena di tesis saudara di konteks itu belum muncul landasan 3 landasan yang menguatkan ya, baik itu filosofis maupun yuridis maupun empiris. Ada di landasan religius itu ada ayat yang Anda tampilkan di halaman berapa 12 ya. Baik Mbak Fitri, saya ingin tanya hal yang menjadi alasan saudara apa di Anda mengambil di Universitas Negeri 3 Pamekasan ini Mbak? Keunikannya apa? Program edukatorismnya Pak, belum pernah dilaksanakan di madrasah lain. Kalau belum pernah itu datanya mana, ada enggak data yang Anda miliki kalau Anda menyampaikan belum pernah di lembaga lain? Gimana Pak? Gak ada Pak. Ya, kok Anda menyampaikan kalau belum pernah dilakukan lembaga lain, betul enggak? Bahwasanya ini adalah yang pertama kali. Atau Anda adalah peneliti pertama yang mengangkat tentang entrepreneur dalam program edukatorism. Nah, maksud saya begini, Anda yang Anda potret di MTS Negeri 3 Pamekasan terkait dengan kegiatan atau model entrepreneur dalam program edukatorism itu apa? Inovasi sekolah. Dalam hal apa inovasi sekolahnya? Dalam program-programnya Pak. Anda tampilkan itu di konteks Penelitian. Nah, Anda tampilkan yang Anda potret di MTS Negeri 3 Pamekasan terkait
entrepreneur dalam program edukatourism itu? Ada enggak di konteks penelitian? Hanya program edukatourismnya. Nah, maksud saya nanti lebih diperkuat lagi ya, Mbak Fitri, lebih diperkuat lagi, lebih diperdalam lagi tentang bagaimana sesungguhnya kondisi di MTS Negeri 3 Pamekasan terkait entrepreneur dalam program edukatourism itu. Memang sudah ada di halaman 11, halaman 12, tapi perlu dipertegas lagi nanti ya. Sehingga ada keunikan, ada keunikan yang ini memang layak untuk diteliti gitu ya, diperkuat di dalam penelitian saudara. Baik Mbak Fitri, berikutnya di fokusnya, coba fokusnya apa fokusnya? Yang ada 3. Yang pertama, desain model entrepreneur dalam program edukatourism madrasah. Terus yang kedua, implementasi entrepreneur dalam program edukatourism madrasah. Dan yang ketiga, sistem evaluasi entrepreneur dalam program edukatourism madrasah. Oke, dari fokus itu, kemudian Anda tarik di tujuan. Apa tujuan penelitian tesis saudara ini? Mengidentifikasi desain model entrepreneur dalam program edukatourism. Dan yang kedua, identifikasi implementasi entrepreneur dalam program edukatourism madrasah. Dan yang ketiga, identifikasi sistem evaluasi entrepreneur dalam program edukatourism madrasah. Oke, kata identifikasi itu apa maksudnya, Mbak? Apa mengidentifikasi itu apa maksudnya? Mendeskripsikan, Pak. Sama enggak identifikasi dengan mendeskripsikan? Tidak sama. Nah iya, kenapa? Kalau tidak sama, kenapa tidak sebaiknya menggunakan mendeskripsikan? Kenapa kok identifikasi? Kan begitu. Ini kan perlu penjelasan dari sampean kenapa menggunakan diksi identifikasi, kenapa tidak deskripsi? Kenapa kok identifikasi? Apa sih identifikasi itu? Ini kan harus jelas. Ya. Maka kalau menurut saya mungkin karena ini kualitatif, kan kualitatif itu kan mendeskripsikan, sebaiknya mendeskripsikan dan menganalisis. Jadi tujuan penelitian saudara mendeskripsikan dan menganalisis desain model entrepreneur. Nah itu nanti coba Anda pertegas, dilihat di definisi istilah kan begitu kan? Ya. Itu Mbak ya. Baik, Mbak Fitri, tadi saya sampai di mana tadi? Fokus. Di fokus ya, fokus. Tadi Tujuan penelitian. untuk bab 2 itu ditambahkan ya penelitian terdahulunya. Penelitian terdahulunya nanti ditambahkan, tadi sudah diberikan masukan penguji utama, tambahkan dari artikel di jurnal. Kalau bisa artikel di jurnal itu yang bereputasi ya, paling tidak kalau tesis mungkin ya Sinta 2 lah paling enggak ya. Nanti tambahkan 5 tesis, kalau memang ada disertasi mungkin 2 disertasi, 3 artikel bereputasi. Kemudian kalau memang waktunya masih nutut nanti karena waktu saudara terbatas untuk revisi, itu juga mungkin cari barangkali ada artikel internasional ya kalau memang ada. Tapi kalau memang tidak menemukan ya saya kira mungkin cukup artikel di jurnal bereputasi paling tidak untuk Sinta 2. Nanti tambahkan dari yang memiliki kemiripan dengan judul saudara. Kemudian untuk teknik ngutip Mbak Fitri, lihat di buku pedoman ya, apakah masih menggunakan istilah IBIT
Sudah tidak. Tidak, kalau tidak ya jangan menggunakan istilah IBIT, karena sepertinya di buku pedoman kita sudah tidak menggunakan istilah IBIT. Karena kalau Anda menggunakan istilah IBIT, maka harus konsisten juga menggunakan istilah opsit atau logsit. Logsit. Itu ya. Kalau Anda pakai IBIT, pasti ya konsekuensi juga menggunakan istilah logsit. Jadi kalau IBIT itu kan Anda ngutip di buku yang sama dikutip lagi, maka cukup IBIT, tinggal nyantumkan IBIT halaman berapa. Tapi kalau menggunakan istilah IBIT, maka harus menggunakan istilah opsit atau logsit. Opsit itu Anda mengutip buku yang sama di awal, tapi sudah diselingi buku lain, referensi lain. Kan begitu mestinya kan? Kalau Anda menggunakan istilah IBIT, maka harus menggunakan istilah opsit atau logsit. Maka oleh karena itu, sebaiknya ikuti buku pedoman pasca sarjana yang terbaru. Karena di buku pedoman karya ilmiah, khususnya di pasca sarjana, sudah tidak menggunakan istilah IBIT, logsit, atau opsit. Tuh Mbak ya, harus konsisten. Kemudian di kerangka konseptual ini memang masih belum ada. Jadi sudah disampaikan Pak Muhid, untuk kerangka konseptual masih belum ada, nanti disusun kerangka konseptualnya. Bisa difahami ya Mbak Fitri ya, untuk kerangka konseptual. Ya Pak. Oke ya, nanti dilengkapi. Kemudian untuk paparan data, sebagaimana tadi sudah disampaikan penguji utama, memang Anda masih lemah di dalam triangulasi. Jadi Anda masih lebih banyak menggunakan metode interview ya. Sementara untuk dokumen yang berisi kebijakan-kebijakan barangkali berkaitan dengan manajemen entrepreneur dalam program edukatorisme di MTS Negeri 3 Pamekasan ini, mestinya kalau memang berkaitan dengan kebijakan kan insya Allah kan banyak ya yang itu digunakan oleh kepala madrasah untuk menerapkan kegiatan entrepreneur. Jadi ini masih belum ada untuk menguatkan triangulasi, termasuk hasil observasi saudara. Ini saya lihat juga sangat kurang. Jadi penguatannya itu kan sebenarnya dari hasil interview dengan triangulasi sumber itu, kemudian Anda perkuat hasil pengamatan saudara di lapangan. Dan hasil pengamatan saudara di lapangan itulah yang akan memperkuat data yang saudara miliki. Karena ini menjadi kekuatan penelitian kualitatif itu, di samping hasil interview, berbagai macam informan, kemudian diperkuat dengan dokumen-dokumen yang ditemukan, dan juga hasil observasi peneliti di lapangan. Nah, ini yang tadi disampaikan penguji utama ini masih sangat sedikit sekali ya kegiatan triangulasi. Jadi dokumen itu bukan foto-foto Mbak ya, ada gambar, foto. Sebenarnya gambar foto ini kan bisa cukup di lampiran kan begitu. Jadi bukan dokumen itu bukan hanya foto semata, tapi saya kira berisi kebijakan-kebijakan kepala madrasah terkait dengan implementasi entrepreneur dalam program edukatorisme di MTS Negeri Pamekasan. Yang terakhir, saya kira juga di kesimpulan nanti disesuaikan dengan masing-masing fokus. Jadi kesimpulan itu sudah tidak lagi dalam bentuk deskripsi, jadi kesimpulan temuan fokus 1, fokus 2, fokus 3. Saya kira mungkin ini Pak Anwar yang bisa kami sampaikan.
Nah, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Mbak Fitri. Anda punya waktu 1 minggu ya untuk memperbaiki secara total. Secara total itu seperti yang saya sampaikan tadi, teknis penulisan, bahasa, format penulisan, teknik kutip, data, dan seterusnya. Kami kira ini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada pembimbing penguji 1 telah menyampaikan banyak hal seperti proses bimbingan Mbak Fitri ya. Jadi mungkin karena kemarin frekuensi bimbingannya nggak maksimal, beliau menyampaikan sekaligus membimbing Mbak Fitri untuk melengkapi apa yang mesti harus disempurnakan. Selanjutnya kepada penguji pembimbing 2, Bapak Dr. Haji Imran Fauzi, dipersilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Anwar, Ketua Sidang, kemudian Bapak Dr. Abdul Muhid, penguji utama, pembimbing 1, Bapak Dr. Khotibul Umam, dan Mbak Fitri. Perlu dipahami Mbak Fitri ya, setelah ujian hasil ini banyak masukan, banyak perbaikan ya, karena apa? Karena sudah injury time ya. Kita waktu meng-ACC itu ya ACC saja ya, karena sudah injury time. Tapi nanti ketika ujian akhir harus sempurna Mbak Fitri ya, harus sempurna. Oleh karena itu semua masukan mulai dari ketua sidang, penguji utama, pembimbing 1 itu semuanya nanti diperhatikan. Dan saya sudah membuat 25 catatan revisi untuk Mbak Fitri. Dan sebagian ada yang sudah disampaikan, sebagian ada yang belum. Yang pertama terkait pengantar sudah disampaikan, skip ya. Kemudian terkait yang kedua tadi itu salah ketik, huruf kapital dan lain-lain lah, banyak itu ya. Dan total mulai awal sampai akhir sudah saya tulis di situ. Nanti dicek satu persatu mana yang kapital, karena Pak Dr. Umam ini ahli bahasa Indonesia ya. Jadi tajam sekali mana yang ini huruf kecil, huruf besar, titik, koma dan seterusnya, itu tolong diperhatikan. Nah, dan salah tipe, salah ketik. Oleh karena itu, untuk membantu Mbak Fitri supaya cepat mengoreksi seluruhnya, menggunakan ini filenya nanti yang sudah direvisi, yang sudah revisi isi sudah, baru di upload di Google Drive ya, Google Drive. Nanti itu di situ ada fitur koreksi otomatis, mana yang huruf kecil, huruf besar, salah ketik itu ada. Tinggal disesuaikan. Kalau satu persatu saya membaca kata per kata ya lama nanti. Itu sudah saya kirim, itu koreksi yang ketiga. Jadi perbaikan otomatis menggunakan Google Drive itu. Nah, yang keempat, manfaat praktis. Manfaat praktis di situ hanya 2. Yang benar manfaat praktis itu jelas siapa yang menerima manfaat dari hasil penelitian ini. Ditulis yang pertama, misalnya Kemenak ya, yang kedua kepala madrasah, kemudian penanggung jawab program entrepreneur itu dan seterusnya sampai peserta didik masyarakat. Jadi dirinci begitu manfaat itu Mbak Fitri ya. Dan diawali ya, diharapkan hasil penelitian ini dapat sebagai apa bagi kepala sekolah dan seterusnya. Itu. Kemudian yang kelima, di definisi istilah, di pengantar masih banyak kata proposal. Memang saya tanyakan ke Mbak Fitri, itu copy paste plek dari proposal ya. Nah, sedangkan laporan tesis itu melaporkan apa yang telah dilakukan Mbak Fitri, bukan yang akan dilakukan. Jadi kata proposal itu diganti tesis, kata akan diganti telah dan seterusnya. Jadi kalau ini perlu koreksi manual, kalau yang ini ya dicek betul. Yang keenam,
di tabel penelitian terdahulu yang dibedakan di kolom perbedaan itu ya, itu bukan lokasi, bukan waktu, bukan metode. Kalau itu ya pasti beda, tidak usah disampaikan beda. Banyak sampean mengatakan penelitian terdahulu beda lokasi, ya semua penelitian beda lokasi, tidak perlu disampaikan. Yang disampaikan adalah fokus dan hasil penelitiannya apa, itu ya. Mungkin penelitian terdahulu lebih sempit membahas tentang ininya, sedangkan penelitian ini membahas tentang ininya, misalnya gitu ya, jangan lokasinya. Terus dikembangkan, tambah lagi tadi sesuai arahan Bapak Pak Umam ya, jurnal-jurnal. Kemudian yang ketujuh, tidak boleh ada footnote ibid ya, ibid semuanya diganti sesuai buku pedoman ya. Pengganti ibid itu tulis nama akhir, koma, halaman, itu pengganti ibid. Ya, pengganti ibid nama akhir, koma, halaman. Kalau pengganti objek itu nama akhir, judul, halaman. Itu pengganti objek. Terus tidak ada lagi di footnote itu hal, HLM atau hal atau sejenisnya, itu tidak ada. Nanti langsung koma, halaman. Itu ya. Yang kesembilan, di setiap akhir kajian teori, di setiap akhir misalnya manajemen entrepreneur, teori, di akhir itu ditambahi penjelasan, analisis penulis. Buat apa teori itu ditampilkan begitu saja kalau tidak dianalisis? Dari paparan tersebut ya, jadi analisis itu bisa mengeneralkan itu dapat disimpulkan atau menspesifikan. Dari 10 teori tersebut peneliti lebih menggunakan teorinya si A, itu namanya spesifikasi. Boleh mengeneralkan, menyimpulkan. Minimal harus ada analisis penulisnya. Gitu Mbak Fitri ya. Yang ke-10, banyak kata DLL, tidak boleh. DLL, DST, gitu-gitu ya. Tidak boleh disingkat dalam karya ilmiah. Nah, ini yang paling penting di bab 4. Di bab 4 itu setiap paragraf diberi footnote. Ya, punya semen itu tidak ada footnote-nya sama sekali. Setiap paragraf diberi footnote. Footnote-nya itu bisa dokumentasi. Kalau dokumentasi itu dari mana? Misalnya profil, itu dari mana ngambilnya? Dokumen apa? Dokumentasi. Penulisannya nanti dicek di buku ada itu. Kemudian observasi itu juga ada footnote-nya. Observasi, kegiatannya apa, waktunya kapan, tempat, waktu, itu observasi. Gitu ya, dan seterusnya ya, banyak semuanya. Kemudian 12, gelar dalam pengutipan tidak boleh, tidak usah. Misalnya wawancara menurut Bapak A, gelarnya macam-macam dan seterusnya. Juga di footnote. Arti tidak perlu gelar, tidak perlu sapaan, tidak apa-apa karena memang karya ilmiah. Jadi tidak usah sungkan atau cangkolan bahasanya Pak Haji Muhid. Ya. Aturannya begitu, sudah diikuti. 13. Ini penting, di setiap akhir paparan data berarti ada 3 sub paparan data kan ya. Paparan data fokus pertama itu kan ada wawancara, observasi, dokumen dan lain-lain ya. Di bagian akhir yang saya lihat di PDF itu halaman 73, 77 dan 78. Kalau nanti berubah ya menyesuaikan. Itu diberikan analisis penulis. Jadi dari wawancara dianalisis, dari hasil observasi dianalisis, dari dokumen dianalisis. Jangan hanya ditaruh begitu saja, gitu ya. Di setiap akhir sub paparan data diberi analisis dan simpulan dari penulis. Nah, kemudian yang ke-14, setiap paparan data masih sangat minim ya, karena waktunya injury time, waktunya mepet ya. Masa data pertama hanya 2 lembar, data kedua 2 lembar, sangat minim. Ditambahi tadi itu wawancara observasi yang sangat kurang. Jadi setiap kegiatan yang bisa dilihat itu ditambahi observasi.
Jadi gitu. Ya nggak bisa diobservasi itu kayak sejarah itu nggak bisa diobservasi karena masa lalu. Jadi kalau kelihatan misalnya rapat, ya kegiatan rapat dia diobservasi atau apa lingkungan kegiatan bersih-bersih sampah diobservasi. Kasih tambahan itu. Nah, ini terkait dengan data untuk paparan data fokus 1, ini yang ke-15 ya, yang belum muncul itu desain itu kan kaitannya dengan program kerja. Saya lihat dari situ belum muncul sama sekali. Ini Mbak Fitri. Ya, Di situ yang dimunculkan apa saja itu tentang fokus 1 paparan data. Temuannya. Apa? tentang pelaksanaan program Pelaksanaan edukasi desain sosial. itu kan sebelum pelaksanaan toh Mbak Fitri. Desain Ya. desain itu merencanakan ya kan. Lah, manajemen entrepreneur melalui edukotourism itu direncanakan ya kan, didesain. Didesain kan pertama itu program-programnya ya kan. Program kerjanya apa, kegiatannya dilaksanakan kapan, penanggung jawabnya siapa. Itu nanti diminta bisa melalui WA kan, kamu di Jember di WA minta program kerjanya. Jadi gitu ya, dokumennya harus dilampirkan program kerja edukotourism lengkap satu dokumen itu biasanya diminta ya. Dan itu yang paling penting, malah tidak ada ditambahkan itu fokus 1. Kalau data fokus 2 yang tidak ada itu bukan tidak ada, kurang lengkap. Mending dibuat poin per poin. Pelaksanaannya 1 apa? Apa bentuk usaha atau kegiatannya apa? 1. Madrasah peduli lingkungan. Saat itu Di dibuat dalamnya poin ada 1. program ada Nah, iya. program Jadi, terus apalagi 2 dibuat poin 2 ditulis nomornya. 1 kegiatannya ini, 2 kegiatannya ini gitu loh Mbak ya. Karena ini entrepreneur itu kan usaha lah bahasa sederhananya yang terkait dengan edukotourism kan begitu toh. 1 apa usahanya. Nah, di setiap poin itu isinya yang pertama cara membuatnya, mungkin ada cara membuatnya ya. Kemudian siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian sampai cara mendistribusi. Sampai kalau itu dijual proses penjualannya sampai hasilnya. Jadi setiap poin itu mulai cara membuatnya, langkah-langkahnya, siapa yang terlibat sampai jadi hasil. Sampai kalau misalnya itu dijual, mitranya siapa, dijual di mana, harganya berapa. Itu ya. Fokus 2 di poin-poin, jangan narasi begitu. Nah, di fokus 2 ini ada wawancara itu hampir 1 halaman penuh. Itu enggak boleh. Ya, dipecah-pecah, wawancara itu sedikit-sedikit saja, dianalisis, nanti dijabarkan lagi di bagian yang lain. Jangan satu wawancara itu transkrip wawancara langsung 1 halaman, jangan. Itu bisa dipecah-pecah lagi Mbak Fitri ya, per tema lah. Yang selanjutnya paparan fokus 3 yang belum muncul adalah data tentang apa yang dievaluasi. Kan di situ rapat ya, evaluasi melalui rapat mingguan hari Sabtu kan begitu ya, itu caranya. Terus yang dievaluasi itu apa, dalam rapat tuh bahas apa, itu belum disampaikan. Nah setelah itu hasil evaluasi itu pasti menemukan kendala kan, mesti menemukan kendalanya atau kelemahannya. Dari hasil evaluasi menemukan kendalanya ini, terus tindak lanjutnya apa, itu perlu muncul ya. Yang belum muncul berarti apa yang dievaluasi, kendalanya apa, tindak lanjutnya apa, itu tambahkan. Kemudian temuan yang di bagian setelah paparan itu poin B ya, temuan itu dijabarkan. Jangan hanya 1 paragraf ya, temuan fokus 1 paragraf kamu copy paste dari bagian sebelumnya, bukan begitu. Temuan itu dijabarkan. Fokus 1
Itu temuannya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu fokus desain itu bisa beberapa temuan gitu loh Mbak Fitri. Implementasi itu bisa beberapa temuan, evaluasi ada beberapa temuan. Itu dibuat nomor enggak apa-apa, nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu lebih mudah dipahami. Terus yang ke-20, di setiap akhir sub pembahasan ditambah simpulan akhir ya dari penulis. Itu ada kalau di PDF itu halaman 85, 88 dan 90. Jadi temuan, dialogkan teori, temuan teori, terakhir disimpulkan. Gitu Mbak Fitri ya. Terus di simpulan bab 5, sekarang bab 5, tidak perlu dibuat judul simpulan nomor 1, ini judul baru simpulannya, tidak perlu. Langsung 1, isi simpulannya apa, 2, langsung isinya, tidak perlu dikasih judul, karena itu bukan kajian teori, simpulan ya. Dan ini, yang terakhir terkait dengan saran itu penyampaian itu hanya 2, sama seperti di manfaat praktis tadi yang saya sampaikan ya, dirinci. Bagi Kemenak sarannya apa? Saran itu gunakan kata hendaknya atau sebaiknya ya. Kalau manfaat tadi diharapkan, kalau di saran pakai kata sebaiknya atau hendaknya. Nah, harus operasional. Kepala Kemenak harusnya ngapain? Kepala madrasah harusnya ngapain? Begitu sampai setelah diberikan saran terkait dengan temuan-temuan tadi, gitu Mbak Fitri ya. Dan lampirannya tidak ada ini, saya nggak tahu ini pendukungnya. Lampiran dilengkapi semua ya. Permintaan saya lampiran yang paling penting program kerja edukotourism tadi itu wajib dilampirkan. Itu ya, nanti saya cek kembali hasil revisinya, semoga bisa cepat direvisi meskipun catatannya banyak sekali Mbak Fitri ya, tapi harus cepat. Terus nginep, nggak usah pulang ke Madura ya, nginep di Jember. Kalau data nanti bisa di WA atau di telepon gitu Mbak Fitri ya. Mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih pada penguji pembimbing 2 telah memberikan banyak masukan. Ada berapa Mbak Fitri? 25 ya? 25. Belum dari pembimbing 1, belum dari penguji. Nanti membuat skala prioritas mana yang diperbaiki ya. Apakah catatan dari penguji utama, dari penguji 1, 2 ya. Sehingga nanti betul-betul ketika akan ujian tesis sudah mendekati kesempurnaan. Terutama yang teknis ya, itu harus jangan sampai masih ada kekeliruan. Baik, sidang seminar hasil atas nama Fitriatun Hasanah sudah kita laksanakan dan hasilnya Mbak Fitri berlanjut dengan catatan perbaikan yang tadi telah disampaikan oleh para penguji. Paham Mbak Fitri? Kita tutup sidang dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.